Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada minggu ke-9, materi yang akan kita bahas adalah deret. Deret itu disebut juga dengan istilah barisan atau banjar. Nah, dalam hal ini kita sepakati kita menggunakan istilah deret saja. Nah, yang dimaksud dengan deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur. Deret ada dua. Yang pertama adalah deret hitung, dan yang kedua adalah deret ukur. Yang pertama dulu yang kita bahas, yaitu deret hitung. Deret hitung adalah suatu deret di mana selisih antara dua suku yang berurutan adalah tetap. Jadi, pola perubahan dari deret hitung itu adalah pada selisih. Ditekankan kepada selisih. Selisih disebut juga dengan istilah beda. Nah, misalkan ada suatu deretan angka, yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai X. Nah, untuk angka yang pertama, itu disebut juga dengan istilah S1. S itu singkatan dari suku, jadi suku yang ke-1. Nah, biasanya S1 ini itu disebut juga dengan A, atau disimbolkan dengan A. Untuk suku yang kedua tetap S2, S3, S4, S5, sampai dengan Sn, atau suku yang ke N. Untuk mencari suku yang ke N dari deretan suatu angka ini, itu ada rumusnya. Rumusnya adalah Sn sama dengan A plus N-1 kali B. Dalam hal ini, A adalah besarnya suku ke-1, ya. Kemudian B selisih dua suku yang berurutan, N banyaknya suku, dan Sn besarnya suku yang ke N. Jadi misalkan, kita ingin mencari dari deretan angka ini, ya, kita ingin mencari suku yang ke 10 misalkan. Nah, kita lihat di sini, deretan angkanya adalah 5, 10, 15, 20. Nah, kalau kita lihat di sini, selisih antara S2 dengan S1 itu 5. Ya, jadi 10 dikurangi 5, 5. Kemudian selisih antara suku yang ketiga dengan yang kedua juga 5. Jadi 15 dikurangi 10, 5. Demikian juga dengan S4 dan S3, selisihnya juga 5. Jadi karena selisih antara dua suku yang berurutan itu sama, yaitu sebesar 5, maka deret tersebut disebut dengan deret hitung. Berarti di sini B-nya adalah 5. Ya, 5 B-nya. Jadi kalau misalkan kita disuruh mencari suku yang ke-10, ya ini diganti aja rumusnya. S10 sama dengan 5 ditambah 10 dikurangi 1 dikalikan 5. Nah, saudara hitung sendiri hasilnya berapa. Itu untuk mencari suku yang ke N atau Sn. Nah, sedangkan rumus yang kedua itu adalah jumlah. Jadi di sini jumlah nilai-nilai sampai dengan suku yang ke N. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4 dan seterusnya. Itu namanya adalah jumlah nilai-nilai sampai dengan suku yang ke N. Di sini disimbolkan dengan Dn. Jadi kalau suku yang ke itu Sn, jumlah nilai-nilai sampai dengan suku yang ke N adalah Dn. Jadi Dn sama dengan rumusnya N per 2 kali A plus Sn. Nah, rumus yang pertama ini digunakan kalau Sn-nya diketahui. Misalkan, kita mencari D5. S5 sudah ada, sudah diketahui S5. Maka kita gunakan rumus yang pertama ini.
Jadi N per 2 kali A plus Sn. Tapi seandainya Sn-nya tidak diketahui, kita menggunakan rumus yang kedua ini. Yaitu dN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Ya. Jadi saudara harus tahu ya penggunaan rumus yang pertama digunakan pada saat apa dan rumus yang kedua pada saat apa. Itu deret hitung. Ya, deret hitung. Nah, sekarang yang kedua adalah deret ukur. Nah, kalau deret hitung itu selisihnya yang sama, kalau deret ukur itu adalah suatu deret di mana suku yang berurutan mempunyai pembanding yang tetap atau sama. Jadi pembanding. Misalkan ini ada 5 deretan angka ya, 5, 10, 20, 40, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini A atau S1 5, S2 10. 10 dibagi 5 berapa? 2. Kemudian S3 dibagi S2, 20 dibagi 10 berapa? 2. S4 juga gitu, S4 dibagi S3, 40 dibagi 2. Oh, berarti mempunyai pembanding yang sama atau yang tetap. Di mana pembanding ini dinotasikan dengan P. Ya, P pembanding hasil bagi antara dua suku yang berurutan seperti tadi. Nah, kalau deretan angka tersebut mempunyai pembanding yang sama, maka deret tersebut disebut dengan deret ukur. Sekarang, untuk mencari suku yang ke N dari suatu deret ukur, Sn, ya, itu rumusnya adalah A kali P pangkat N min 1. Jadi A itu suku pertama, ini ya. P itu pembandingnya, N suku yang dicari ya, N-nya min 1. Misalkan, dari deretan angka ini, saudara disuruh mencari suku yang ke-10 berapa? Maka kita masukkan ke rumus ini. S10 sama dengan ya A-nya 5 dikalikan P-nya tadi berapa? 2 dipangkatkan 10 dikurangi 1, 9. Berarti 2 pangkat 9 itu berapa jatuhnya? Dikalikan dengan 5. Maka itu adalah suku yang ke-10. Gitu. Demikian juga dengan deret ukur. Di sini ada jumlah nilai-nilai sampai dengan suku yang ke N. Atau disimbolkan dengan DN. Tentunya rumusnya beda antara deret hitung dengan deret ukur. Kalau deret ukur DN sama dengan A kali 1 min P pangkat N per 1 min P. Ya, jadi rumus untuk DN pada deret ukur itu hanya 1. Kalau deret hitung itu 2. Ya. Kemudian, kapan suatu deret itu dimasukkan ke deret hitung atau deret ukur? Nah, ciri-cirinya ya, kalau perbedaannya itu dalam unit, dalam satuan unit ya, maka deret itu disebut dengan deret hitung. Gitu. Tapi kalau perubahannya ya, itu dalam bentuk persen, misalkan setiap tahun ada kenaikan sebesar 10%, misalkan seperti itu. Maka kita menggunakan deret ukur. Tapi kalau setiap tahun ada kenaikan 100 unit, nah kan dalam unit, maka deretnya disebut dengan deret hitung. Jadi itu perbedaannya, ya. Kalau pola perubahannya dalam bentuk unit itu dimasukkan ke deret hitung, biar saudara tidak salah menggunakan rumusnya ya. Tapi kalau pola perubahannya itu dalam bentuk persen, maka kita masukkan ke deret ukur. Tuh. Kemudian ini contoh soal ya, contoh soal. Ini contoh soal untuk deret hitung. Suatu perusahaan memproduksi tas pada tahun ketiga produksinya sebesar 1000 unit dan pada tahun ke-7 produksinya
sebanyak 1.500 unit. Tentukan produksi tahun pertama dan berapa banyak total produksi selama 5 tahun pertama. Jadi kita harus bisa menyimpulkan ya, membuat simbol dari soal yang diketahui ini. Nah, ini ya, jadi setiap jawaban soal itu selalu diketahui, ditanya jawab. Ya, diketahui apa saja di sini nomor 1. Di sini pada tahun ketiga produksinya, oh berarti S3. S3 1000 unit. Kemudian pada tahun ke-7 produksinya, berarti S7 1.500 unit. Kemudian ditanyakan, tentukan produksi tahun pertama, berarti A. A ya, atau S1 atau A. Ya. Kemudian total produksi selama 5 tahun pertama, berarti D5. Nah, kita jawab satu persatu. Sekarang yang pertama dulu kita mencari A, produksi tahun pertama. Nah, kita menggunakan data yang ada di sini. Data yang diketahui adalah S3 dan S7. Nah, kita gunakan rumus ya. S3 dan S7 itu adalah SN kan? SN. Ya, SN berarti kita pergunakan rumus SN. Nah, rumus SN bagaimana rumus SN? Rumus SN adalah ini. Mana SN? Ini. SN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya. Jadi SN-nya sudah diketahui nih, S3-nya 1000. 1000 dari mana? Kalau dimasukkan rumus kan A plus N-1 kali B. Jadi di sini A plus N-nya 3 ini ya, min 1 kali B. Kemudian ini diselesaikan. 1000 sama dengan A plus 3 dikurangi 1, 2. 2B. Terus S7 juga gitu. S7 sudah diketahui 1.500. Dari mana 1.500 ini? Dari rumus. A plus N-1 kali B. A plus 7 dikurangi 1 kali B. Jadi 1.500 sama dengan A plus 7 dikurangi 1, 6B. Terus dari sini dilakukan eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini variabel apa yang sudah sama? Oh, variabel A. Ya, berarti A ini kita hilangkan. Bagaimana supaya hilang? Di sini dikasih tanda min. Berarti yang atas, masing-masing yang atas dikurangi masing-masing yang bawah. Ya, jadi 1000 dikurangi 1.500, min 500. A dikurangi A, 0. 2B dikurangi 6B, min 4B. Min 500 sama dengan min 4B, berarti B sama dengan min 500 dibagi min 4. Min dibagi min plus 125. Jadi B-nya sudah diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah A-nya. Nah, kita gunakan salah satu persamaan ini, boleh persamaan yang S3, boleh yang S7, sama saja hasilnya. Nah, kita pergunakan yang lebih sederhana. Ini yang lebih sederhana adalah yang S3. Nih ya, 1000 sama dengan A plus 2B. 1000 sama dengan A plus 2B-nya dimasukkan. Yang sudah dicari di sini. 2 kali 125. Berarti 1000 sama dengan A plus 2 kali 125, 250. Ya, berarti A sama dengan 1000 dikurangi 250. Hasilnya 750. Terus disimpulkan, jadi pada produksi tahun pertama sebesar 750 unit. Daya yang jawaban pertanyaan A sudah terjawab. Sekarang yang B, yang D5. Nah, karena di sini tidak ada S5, yang diketahui kan S3 dengan S7, tidak ada S5. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Ini ya rumusnya. Biar tidak lupa ditulis ulang. Jadi DN, ini ya,
dN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Tinggal masukkan aja di sini. D5 sama dengan N-nya 5 dibagi 2 kali 2A, A-nya 750 plus N-1, 5 dikurangi 1 kali B, 125. 5 dibagi 2, 2,5. Kemudian ini 5 dikurangi 1, 4. 4 dikalikan 125 itu 500 ya, 500. 2 kali 750, 1.500, berarti 1.500 ditambah 500, 2.000. Berarti 2,5 kali 2.000, hasilnya 5.000. Disimpulkan. Jadi, total produksi selama 5 tahun pertama sebesar 5.000 unit. Ya, itu jawaban soal nomor 1. Kemudian yang nomor 2, juga gitu nomor 2 diketahui apa saja ini. Jumlah produksi suatu perusahaan merek sepatu rata pada tahun 17 sebesar 10.000 unit. Nah, karena yang dipakai dasar adalah tahun 2017, maka tahun 2017 ini disimbolkan dengan A. Ya, jadi ini 2017 disimbolkan dengan A. Jadi A sama dengan 10.000. Kemudian setiap tahun mengalami pertumbuhan atau kenaikan sebesar 4%. Nah, karena dalam persen, maka ini adalah deret ukur. Ya, deret ukur. Nah, berarti P-nya ya, itu adalah 100% ditambah 4%. Jadi bukan 4% ya, karena kenaikan 4% itu. Berarti 100% ditambah 4%. Berarti P-nya sama dengan 104%. 104% ini sama dengan 104 dibagi 100, yaitu 1,04. Kemudian ditanyakan produksi tahun 2020. Nah, dari 2017 ke 2020 itu ada berapa tahun? Nah, kalau kita hitung ya, 17,1, 18,2, 19,3, 24. Berarti N-nya 4. Maka di sini SN, kita pakai rumus SN ya. SN-nya deret ukur. SN sama dengan A kali P pangkat N-1. S4 karena N-nya 4 ya. S4 sama dengan A-nya 10.000 kali 1, P-nya 1,04 dipangkatkan 4 min 1. 10.000 dikalikan 1,04 pangkat 3 ya, sama dengan 10.000 dikalikan 1,48, ini hasilnya. Sehingga hasilnya adalah 14.800. Disimpulkan di sini ya bahwa produksi, bukan produksi ya ini ya. Oh iya, betul-betul produksi ya. Berarti produksi tahun 2020 sebesar 14.800 unit. Jadi selalu ada kesimpulan. Ya, kalau tidak ada kesimpulan itu nilainya kurang. Itu ya. Oke. Ya, terus kita lanjutkan. Salah satu aplikasi dari deret, yaitu teori nilai uang. Teori nilai uang ini kenapa kok ada teori nilai uang? Karena uang itu setiap waktu itu nilainya selalu berubah. Mungkin nilai uang 1 juta sekarang dengan 1 juta 5 tahun lagi itu akan beda. Ya, makanya di sini kita bahas teori nilai uang. Nah, itu ada 2 di sini. Teori nilai uang yang pertama adalah nilai masa depan, yang kedua adalah nilai sekarang. Mungkin nilai masa depan dan nilai sekarang ini bisa dijadikan satu. Ya. Jadi untuk nilai masa depan atau future value ya, itu ada 2 di sini rumusnya. Yang pertama, jika bunga dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun, misalkan kita ke bank ya, pinjam ke bank atau nabung di bank.
Kemudian jika bunga dibayarkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Kalau sekali dalam setahun kita pakai rumus ini. FN, F itu singkatan dari future ya, nilai masa depan. N-nya periodenya, P itu nilai sekarang atau present ya, present nilai sekarang. 1 plus I itu adalah suku bunga atau interest. Dipangkatkan N. Itu rumus FN. Ya. Tahun ke N. Tuh. Kemudian kalau bunganya dibayarkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, tinggal menyesuaikan rumusnya. Jadi di sini kalau bunganya itu dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun, berarti dia punya frekuensi atau M. Jadi M itu frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Misalkan bunga dibayarkan bulanan. Oh, berarti dalam 1 tahun itu frekuensi pembayaran bunganya itu sebesar 12 kali. Bulanan kan 1 tahun ada 12 bulan, berarti M-nya itu sebesar 12. Nah, di sini kita tinggal memodifikasi aja. Berarti I-nya dibagi dengan M, frekuensi. Kalau bulanan ya berarti dibagi 12. Kemudian N-nya dikalikan frekuensi. Jadi pangkatnya N ini dikalikan frekuensi. Berarti N-nya itu dikalikan 12. Itu kalau bulanan. Gitu. Nah, sebagai contoh ini. Contohnya ya biar lebih mudah. Misalkan uang budi sebesar 1 juta, ya ini salah ketik ya, uang budi sebesar 1 juta ditabung di bank X selama 5 tahun. Dengan bunga per tahun 10%. Berapa jumlah uang budi pada saat jatuh tempo? Nah, kita buat dulu diketahui, ditanya jawab ya. Diketahui apa saja sih ini? Uang budi sebesar, ini sekarang ini, uang budi sekarang sebesar 1 juta. Berarti ini adalah P-nya. P, uang budi sekarang. Uang budi sekarang. Ya. Kemudian ditabung di bank selama 5 tahun. Oh, berarti N-nya 5. Ya. Kemudian per tahun bunganya 10%. Oh, berarti I-nya 10%. 10% itu sama dengan 0,1. 10%. Ditanyakan berapa uang budi pada saat jatuh tempo. Nah, karena 5 tahun yang akan datang yang ditanyakan, maka di sini F5. Yang ditanyakan FN, N-nya 5. Jadi F5. Terus kita pergunakan rumus FN ya. Rumus FN itu FN sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Tinggal masukkan aja F5 sama dengan P-nya 1 juta dikalikan 1 plus bunganya 0,1 pangkat 5. Ini 1 juta kalikan 1,1 pangkat 5. 1 juta kali 1,1 pangkat 5 itu 1,61 pembulatan ya. Sehingga kalau dikalikan sebesar 1.610.000. Terus disimpulkan di sini jadi uang budi pada saat jatuh tempo sebesar 1.610.000 rupiah. Gitu. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ini kebalikannya ya, kalau di sini kita menghitung nilai di masa depan, ya, future. Nah, yang kedua ini contohnya kita menghitung nilai sekarangnya. Jadi yang ditanyakan adalah P-nya. Contohnya ini. Denny membutuhkan uang sebesar 5 juta rupiah pada 4 tahun yang akan datang. Jadi 4 tahun yang akan datang, Denny butuh uang 5 juta. Berapa yang harus Denny tabung sekarang jika tingkat bunga yang berlaku 8% per tahun? Jadi diketahui ya, F4-nya butuh uang 4 tahun yang akan datang, itu adalah F4, 5 juta. Terus tingkat bunganya 8% atau 0,08, 8 dibagi 100. Ditanyakan P yang harus ditabung pada saat sekarang. Nah, kita tetap pakai rumus masa depan.
Nah, jadi rumusnya adalah Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Tinggal masukkan aja di sini F4-nya 5 juta, P-nya ini yang dicari, ya, dikalikan 1 plus tingkat bunganya 0,8, pangkat 4. N-nya kan 4. Terus ini 5 juta sama dengan P kali 1,08 pangkat 4. Kemudian 5 juta kali P kali 1,36. Jadi ini kalau diselesaikan 1,36. Nah, sehingga P sama dengan 5 juta dibagi 1,36. Hasilnya adalah 3.674.470,59. Kemudian ini dibulatkan ya, dibulatkan sehingga kesimpulannya adalah jadi Denny harus menabung sekarang sebesar 3.674.471 rupiah. Jadi 0,59 itu dibulatkan ke sini jadi 1. Ya, nolnya diganti 1. Nah, jadi semua perhitungan ini itu diasumsikan bahwa banknya itu tidak membebani pajak, tidak ada biaya lain-lain. Itu asumsinya seperti itu. Ya, jadi itu untuk menghitung nilai uang. Nah, di sini ada soal ya, ada soal. Nah, coba soal ini saudara kerjakan. Ada 2 soal ya, soal 1 dan soal 2. Ini coba dikerjakan. Nah, kemudian nanti mungkin minggu depannya lagi kalau kita ketemu lagi ya pada saat perkuliahan, nanti itu coba ada wakilnya ya, wakilnya. Jadi dalam satu kelas itu wakilnya cukup 1 saja ya yang mewakili jawaban dari soal ini, kemudian di-share aja di WA group seperti biasanya. Jadi terserah siapa yang mau mengerjakan. Mungkin nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, atau mungkin ada yang dua-duanya sanggup untuk mengerjakan. Kemudian hasilnya di-share di WA group. Nanti saya lihat apakah sudah betul atau masih salah. Ya mudah-mudahan saja sudah betul semua. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini ya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan itu saudara tanyakan di WA group atau mungkin pada saat pertemuan minggu berikutnya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.